KKB Papua yang serang gerombolan polisi di Yapen sulit dilumpuhkan. Ternyata dikomandoi sosok ini. Saya sebagai Komandan Batalional Pertahanan Makassar, tempat perang Kota Senian. Saya tidak ada kemana-mana. Kelompok kriminal bersenjata Papua atau KKB Papua kembali melancarkan serangan pada pihak kepolisian. Dilansir dari Pos Kupang, KKB Papua dilaporkan telah melakukan serangan pada gerombolan anggota kepolisian resort atau Polres Kabupaten Yapen, Papua Selasa 13 Desember 2022 sekira pukul 12.20 waktu Indonesia Timur. Serangan dari KKB Papua itu terjadi saat aparat kepolisian Polres Kepulauan Yapen hendak membuka palang jalan di kilometer 1 Jalan Trans Yapen Saubeba Angkai Sera, Kampung Tindaret, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen. Saat polisi hendak membuka palang jalan tersebut, KKB Papua tiba-tiba menembaki aparat yang berada di tempat kejadian perkara. Merespon serangan tersebut, anggota kepolisian langsung melepaskan tembakan balasan ke arah datangnya serangan. Peristiwa kontak tembak itu dibenarkan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Dia menjelaskan bahwa tragedi baku tembak itu terjadi selama kurang lebih 1 jam. Dikatakannya selain menembak aparat kepolisian, KKB juga melempari anggota kepolisian menggunakan bom molotov. Pasca pelemparan bom molotov tersebut, insiden baku tembak semakin meningkat. Aparat kepolisian pun harus segera mencari perlindungan. Saat baku tembak itu, anggota mencari posisi yang aman untuk melumpuhkan pelaku, tuturnya. Saat itu diketahui bahwa polisi penembakan itu berada di posisi ketinggian, sehingga untuk melumpuhkannya agak sulit. Baku tembak itu cukup lama, hingga polisi pun harus berlindung dengan maksud segera melumpuhkan KKB. Tutur Kombes Ahmad Mustafa Kamal Rabu 14 Desember 2022. Dalam insiden tersebut, seorang operator sensor atas nama Yaverson Sayuri yang ikut dalam rombongan polisi meninggal dunia. Yaverson Sayuri meregang nyawa, lanjut dia, pasca dirinya kena tembakan KKB Papua di bagian punggung. Korban sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk disemayamkan pada Rabu 14 Desember 2022 dini hari, ujar mantan Kapolres Halmahera Selatan tersebut. Selain menewaskan seorang petugas sensor, KKB juga membakar 2 unit kendaraan milik Polres Kepulauan Yapen dan 1 mobil rusak berat. Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menerangkan, adanya korban jiwa dalam insiden serangan ini tak lepas dari posisi aparat kepolisian saat kontak tembak. Sebab menurutnya KKB berada di posisi ketinggian, padahal aparat kepolisian sudah memberikan perlawanan dengan cara menembak balik. Memang kontak tembak ini tidak bisa dipungkiri karena posisi mereka berada di ketinggian. Anggota sudah berupaya melakukan pembalasan dan mencari posisi yang menguntungkan, imbuhnya. Kendati begitu, dirinya bersyukur lantaran tak ada satupun anggota kepolisian yang menjadi korban dalam serangan tersebut. Namun ia tetap menyayangkan atas adanya korban jiwa dalam insiden yang terjadi menjelang Hari Raya Natal ini. Saat ini dirinya menuturkan situasi dan kondisi pasca insiden penembakan di Kabupaten Kepulauan Yapen sudah cukup kondusif. Namun Kapolres Kepulauan Yapen meminta kepada seluruh anggotanya tetap waspada untuk melakukan kegiatan-kegiatan preventif. Mudah-mudahan Yapen saat ini dan ke depan lebih kondusif, karena korban dari peristiwa tersebut merupakan warga asli Yapen, pungkasnya. Identitas KKB Papua yang mengamandoi serangan kerombongan polisi di Yapen terungkap. Di Reskrimum Polda Papua, Kombes Faisal Ramadhani sudah mengantongi pelaku penyerangan tersebut. Hal itu didapat karena video pelaku di lokasi kejadian tersebar di media sosial. Pelakunya Plato Merani. Dia yang berbicara di video dan memegang senjata laras panjang, ujarnya melalui pesan singkat Rabu 14 Desember 2022. Plato Merani, kata Faisal, diketahui merupakan salah satu petinggi KKB di bawah komando Fernando Waroboy. Menurut dia, Fernando sudah cukup lama diketahui sebagai pimpinan KKB di wilayah Yapen. Dalam waktu beberapa tahun terakhir, kelompok itu tidak pernah melakukan aksi.
Plato Marani masih kelompoknya, Fernando Waraboy, kata Faisal. Melansir Kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan, serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah Papua eskalasinya meningkat pada Desember. Menurut Dedi, hal itu diakibatkan adanya sejumlah hari peringatan yang mereka rayakan, termasuk Papua Merdeka. Di bulan Desember itu eskalasinya meningkat. Kenapa di Indonesia meningkat? Di Desember itu ada beberapa peringatan. Peringatan kemerdekaan merdeka, peringatan berbagai peristiwa di bulan Desember ini meningkat eskalasinya, kata Dedi kepada wartawan Rabu 15 Desember 2022. Maka dari itu ia mengingatkan agar jajaran Polres serta Polda baik di Papua maupun Papua Barat meningkatkan kewaspadaannya. Harus meningkatkan kewaspadaannya, bekerja sama dengan rekan-rekan TNI. Kemudian pemerintah daerah dan tokoh-tokoh agama ini penting, ucapnya. Sebagai informasi, KKB kembali berulah melakukan serangan pada Selasa 13 Desember 2022 siang. KKB menyerang rombongan kendaraan polisi yang akan membuka pemalangan jalan di kilometer 1 Jalan Trans Yapen, Saubeba, Angkai Sera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.